Oke, selanjutnya contoh kasus PPh 21 untuk pegawai tetap yang menerima uang lembur. Contoh soalnya, Tanti Agustin adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Dharma Utama dengan gaji sebulan sebesar 8.500.000. Tanti Agustin membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 50.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat Tanti Agustin berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Juli 2016, selain menerima pembayaran gaji, juga menerima pembayaran atas lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Berapakah PPh 21 terutang Tanti Agustin pada bulan Juli 2016? Nah, kasus ini ada tambahan, yaitu penghasilan tidak teratur berupa uang lembur 2 juta rupiah. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita hitung penghasilan brutonya. Gaji pokoknya 8.500.000. Nah, tambah lembur, overtime-nya 2 juta rupiah. Sehingga penghasilan brutonya 10.500.000. Pengurang penghasilan brutonya biaya jabatan 5% kali 10.500.000. Batas maksimumnya 500.000, jadi kita pakai batas maksimum. Karena hasilnya lebih dari 500.000 ya. Lalu iuran pensiunnya 50.000. Sehingga total pengurang penghasilan bruto adalah 550.000. Total penghasilan neto sebulannya 9.950.000. Penghasilan setahunnya dikali 12, 119.400.000. PTKP-nya K0 ya. Kawin, belum punya tanggungan. Nah, dikarenakan si suaminya itu tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan, sehingga status kawinnya bisa diambil oleh si Tanti Agustin ini, sehingga PTKP-nya jadi K0 ya, 58.500.000. Nah, tapi kalau misalkan kondisinya si suaminya itu masih berpenghasilan, nah berarti biasanya kalau untuk karyawati itu PTKP-nya hanya untuk diri sendiri sehingga nanti status jadi TK0 gitu. Nah, ini berhubung sudah memenuhi syarat itu dengan ada surat keterangan dari minimal pemerintah daerah setempat sehingga PTKP-nya diambil alih oleh si Tanti Agustin ya. Kemudian penghasilan kena pajak setahunnya ketemu 60.900.000 rupiah. Nah, PPh 21 terhutang setahun, 50 jutanya kena tarif 5%, 2.500.000, sisanya kena 15%. 1.635.000. Totalnya PPh setahun adalah 4.135.000. Sehingga PPh 21 pada bulan Juli adalah 4.135 tadi dibagi 12 yaitu 344.583 atau dibulatkan 344.500. Nah, kemudian contoh kasus lainnya ini pegawai tetap yang menerima bonus. Nah, Sudiro tidak kawin, bekerja pada PT Kolbujaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta rupiah sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta rupiah. Sehingga pada bulan Maret 2016 memperoleh penghasilan 5 juta plus 8 juta. Setiap bulannya, Sudiro membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Berapa PPh 21 terutang Sudiro pada bulan Maret 2016? Oke, caranya pertama kita cari dulu PPh 21 atas gajinya doang gitu ya. Gajinya doang tanpa bonus. Gaji pokok sebulannya tadi 5 juta ya. Pengurang penghasilan brutonya 5% kali 5.250.000. Iuran pensiun 80.000 sehingga pengurang penghasilan bruto totalnya 330.000. Ketemulah penghasilan neto sebulan 4.670.000. Disetahunkan jadi 56.040.000.
Nah, PTKP-nya TK 0 tadi ya, belum nikah, 54 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 2.040.000. PPh terutangnya 5% kali 2.040.000 sebesar 102.000. PPh sebulannya berarti dibagi 12 yaitu 8.500 gitu. Nah, kemudian kita cari PPh atas gaji dan bonus yang disetahunkan. Nah, ini sedikit membahas tentang penghasilan tidak teratur ya. Nah, bonus ini kan termasuk penghasilan tidak teratur. Artinya tidak tiap bulan dia dapat bonus kan. Sehingga untuk penghasilan tidak teratur itu penghitungannya tidak disetahunkan ya. Nah, untuk kasus lembur nih, kasus lembur ini bisa dua cara, bisa disetahunkan, bisa tidak. Nah, kalau misalkan perusahaannya atau pekerjaannya sering atau tiap bulan ada lembur ya, maka penghitungannya disetahunkan. Seperti contoh yang sebelumnya ya, yang Tanti Agustin. Nah, contoh penghitungan Tanti Agustin itu dianggap lembur yang diterima itu adalah penghasilan rutin. Ya, jadi dia tiap bulan dapat lembur, entah itu nominalnya sama atau berbeda ya. Yang penting rutin, tiap bulan ada lembur. Nah, sehingga penghitungannya disetahunkan. Nah, yang sekarang ini dalam kasus ini adalah bonus. Bonus ini termasuk yang tidak teratur. Ya, jadi penghitungannya tidak setahunkan. Nah, caranya gimana? Caranya gajinya kita setahunkan dulu. Jadi gaji sebulan 5 juta dikali 12 jadi 60 juta, baru ditambah bonus 8 juta, sehingga total penghasilan bruto setahun, nih langsung setahun, 68 juta rupiah. Kemudian pengurang PPh bruto, nih biaya jabatannya 5% kali 68 juta, hasilnya 3.400.000. Nah, karena belum melebihi batas 6 juta setahun, sehingga kita bisa pakai nominal ini 3.400.000. Iuran pensiun juga disetahunkan. 12 kali 80.000 yaitu 960.000. Sehingga total penghasilan bruto selama setahun adalah 4.360.000. Ketemulah langsung neto setahun 63.640.000 ya. Nggak usah dikali 12 lagi ya, karena ini udah setahun. Nah, langsung dikurangi PTKP. PTKP-nya TK 0, 054 juta. Sehingga penghasilan kena pajak setahunnya 9.640.000. Nah, PPh terutangnya 5% kali 9.640.000, hasilnya 482.000. Nah, ini adalah PPh 21 atas gaji dan bonusnya ya. Jadi bonus ada di dalamnya. Nah, sekarang kita mau cari bonusnya aja. Caranya, nah tadi kan ketemu ya PPh 21 atas gaji dan bonus tuh. Setahun 480. Nah, kita nyari bonusnya aja nih. Caranya adalah PPh 21 gaji dan bonus selama setahun dikurangi PPh 21 gajinya aja yang selama setahun ya. 482.000 tadi dikurangi 102 di hitungan awal kita ya. Sehingga ketemulah 380.000. Nah, inilah PPh 21 atas bonus. Nah, jadi di bulan Maret, nah dia kan menerima gaji dan bonusnya ya. Nah, sehingga PPh terutangnya PPh 21 bulan Maret dan PPh 21 atas bonus. PPh 21 atas bulan Maretnya 8.500, PPh atas bonusnya 380.000, sehingga totalnya 388.500 rupiah.